Yang pertama, tingkat energi. Karena keadaan elektron hanya terjadi pada tingkat energi diskrit, maka keadaan tersebut dikatakan terkuantisasi. Kata kuantum berasal dari bahasa Latin yang berarti berapa banyak. Cabang fisika yang menyediakan model atom hidrogen saat ini disebut mekanika kuantum. Elektron dalam atom hidrogen hanya dapat memiliki energi tertentu. Energi ini disebut tingkat energi hidrogen. Tingkat energi hidrogen yang berbeda dilambangkan dengan bilangan kuantum N, di mana bervariasi dari 1 untuk keadaan dasar atau tingkat energi terendah hingga tak hingga sesuai dengan elektron yang tidak terikat. Dalam praktiknya, elektron dengan yang tinggi misalnya 100 atau lebih terikat sangat lemah sehingga gangguannya lemah pun akan menarik elektron tersebut menjauh. Yang berikut pengertian atom hidrogen. Atom hidrogen ialah atom yang berasal dari unsur kimia hidrogen. Muatan netral atom berisi satu proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang terikat pada nukleus oleh hukum Coulomb. Atom hidrogen terdiri dari sekitar 75% di alam semesta. Yang berikut sifat-sifat energi atom hidrogen. Yang pertama, tingkat energi terkuantifikasi. Tingkat energi elektron dalam atom hidrogen hanya bisa mengambil nilai-nilai tertentu yang diskret. Elektron hanya dapat berada pada tingkat energi yang diperbolehkan yang dinyatakan dalam satuan energi yang disebut joule atau elektrovolt. Yang kedua, tingkat energi terurut. Tingkat energi elektron dalam atom hidrogen terurut secara mekanik. Tingkat energi terendah disebut tingkat energi dasar atau tingkat dasar, sementara tingkat energi yang lebih tinggi disebut tingkat energi teraksitas. Yang ketiga, transisi energi. Elektron dalam atom hidrogen dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lain dengan menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Transisi energi ini terjadi saat elektron berpindah antara orbit tingkat energi yang berbeda. Yang keempat, perbedaan energi. Perbedaan energi antara tingkat-tingkat energi dalam atom hidrogen bergantung pada prinsip dasar mekanika kuantum. Perbedaan energi ini dapat dihitung menggunakan rumus yang dihasilkan oleh model atom Bohr. Yang berikut perangsangan. Atom hidrogen dengan energi berlebih dikatakan bersemangat. Dua cara utama untuk mengeksitasi atom adalah melalui penyerapan cahaya melalui tumbukan. Ketika dua atom bertabrakan, terjadi pertukaran energi. Nah, terkadang sebagai energi tersebut digunakan untuk mengeksitasi elektron dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Cara lain untuk mengeksitas atom adalah dengan penyerapan energi elektromagnetik atau dalam terminologi mekanika kuantum atau penyerapan foton. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam spektrum atom hidrogen. Atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana, hanya tersusun oleh satu proton dan satu elektron. Karena spektrum atom bersifat khas bagi atom yang bersangkutan adalah beralasan jika muncul dugaan adanya hubungan yang mendasar antara spektrum atom dengan distribusi elektron di sekeliling inti atom hidrogen yang merupakan suatu langkah awal yang paling fundamental dalam usaha elusidasi struktur elektronik suatu atom. Spektrum emisi atom hidrogen bebas dalam keadaan tereksitasi terdiri atas garis-garis spektrum, yaitu suatu set dalam daerah UV atau ultraviolet, satu set dalam daerah tampak visible artinya tampak oleh mata manusia, dan beberapa set dalam inframerah atau infrared. Dari spektrum elektromagnetik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Spektrum ini diperoleh jika cahaya pucat kebiruan dari gas hidrogen yang diedarkan, artinya teratomisasi, dilewatkan pada sebuah prisma gelas. Bertahun-tahun, para ilmuwan berusaha mendapatkan suatu pola formula yang melukiskan hubungan antar panjang gelombang garis-garis spektrum atom hidrogen. Dan akhirnya, pada tahun 1885, J. Balmer atau Swiss berhasil menunjukkan bahwa grafik hubungan antara frekuensi V dengan 1/n² ternyata berupa garis lurus.
Balmer juga meramalkan adanya sejumlah garis-garis spektrum yang pada waktu itu belum ditemukan. Garis-garis spektrum yang memenuhi persamaan disebut deret Balmer. Dalam kurun waktu kira-kira 40 tahun kemudian akhirnya ditemukan beberapa deret garis lain yang mirip dengan deret Balmer. Deret baru ini kemudian diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Lyman 1906 yang terpencar pada daerah ultraviolet, Pasien 1908 yang terpencar pada daerah inframerah dekat bracket 1922 yang terpencar pada daerah inframerah, dan deret Pfaff 1923 yang terpencar pada daerah inframerah jauh. Pada dasarnya, sebaran garis-garis cenderung konvergen dan melemah sejalan dengan makin pendeknya panjang gelombang atau naiknya energi. Gambar 2 garis-garis spektrum yang tertangkap oleh pelat film. Tampak garis warna merah dengan panjang gelombang 656 nanometer, garis warna hijau dengan panjang gelombang 486 nanometer, garis warna biru dengan panjang gelombang 434 nanometer, dan garis warna ungu dengan panjang gelombang 410 nanometer. Spektrum emisi didapatkan dari alat yang disebut spektrometer. Terdapat beberapa tipe spektrum emisi, yaitu spektrum kontinu, spektrum pita, dan spektrum garis. Spektrum kontinu dikarakterisasi oleh emisi tak terputus sepanjang daerah panjang gelombang terkait. Spektrum pita dihasilkan oleh molekul tereksitasi. Setiap molekul mengemisikan pita yang merupakan karakteristik dari molekul, dan oleh karena itu sering juga disebut sebagai spektrum molekular. Spektrum pita terdiri dari kelompok garis-garis yang sangat berdekatan. Selanjutnya, teori atom Bohr. Yang pertama, pengertian teori atom Bohr. Model atom Bohr mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Inilah gambar teori model atom Bohr. 2. Penjelasan teori atom Bohr. Niels Bohr mengajukan teori atom Bohr ini pada tahun 1915. Karena model atom Bohr merupakan modifikasi atau pengembangan dari model atom Rutherford, beberapa ahli kimia menyebutnya dengan teori atom Rutherford-Bohr. Walaupun teori atom Bohr ini mengalami pengembangan, namun kenyataannya model atom Bohr ini masih mempunyai kelemahan. Namun demikian, beberapa poin dari model atom Bohr dapat diterima. Tidak seperti teori atom Dalton maupun teori atom Rutherford, keunggulan teori atom Bohr dapat menjelaskan tetapan Rydberg untuk garis spektra emisi hidrogen. Itulah salah satu kelebihan teori atom Niels Bohr. Model atom Bohr berbentuk seperti tata surya dengan elektron yang berada di lintasan peredaran atau orbit mengelilingi inti bermuatan positif yang ukurannya sangat kecil. Gaya gravitasi pada tata surya secara matematis dapat diilustrasikan seperti gaya Coulomb antara nukleus atau inti yang bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif. Yang ketiga, model hidrogen Bohr. Contoh paling sederhana dari model atom hidrogen Bohr atau Z sama dengan 1 adalah sebuah ion mirip hidrogen atau Z kurang dari 1 yang mempunyai elektron bermuatan negatif mengelilingi inti bermuatan positif. Energi elektromagnetik akan diserap atau dilepaskan ketika sebuah elektron berpindah dari lintasan satu ke lintasan lain. Jari-jari dari lintasan bertambah sebagai n kuadrat, di mana n adalah bilangan kuantum utama. Transisi dari 3 ke 2 menghasilkan garis pertama dalam deret Balmer. Untuk hidrogen atau 21 akan menghasilkan foton dengan panjang gelombang 656 nanometer atau cahaya merah.